Apa kabar mitra Buana dan saudara pendengar? Salam jumpa dalam acara Talkshow Aspirasi Sukawati dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Saya Rara Anggita. Aspirasi Sukawati edisi hari ini membahas tema mengenai cegah stunting dengan hindari menikah di usia muda bersama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen dan Penyuluh KB Kecamatan Sambirejo. Hadir bersama kami yang pertama Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Sambirejo, Mbak Woro Dwi Handayani SIKOM MSI. Mbak Woro, apa kabar? Baik, apa kabar juga Mbak Rara? Alhamdulillah, luar biasa baik juga untuk hari ini. Terima kasih kehadirannya di studio. Dan di samping Mbak Woro ada Penyuluh KB Kecamatan Sambirejo, Ibu Titi Suwarni SE. Bu Titi, apa kabar Bu Titi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa untuk hari ini. Dan yang ketiga, Duta Genre Kabupaten Sragen tahun 2024, Vanessa Vivian Putri SPD. Mbak Vanessa, apa kabar? Halo, kabarnya baik nih Mbak Rara. Mbak Rara gimana nih? Alhamdulillah, luar biasa baik juga untuk hari ini. Terima kasih kehadirannya di studio narasumber yang luar biasa untuk hari ini. Mitra Buana dan saudara pendengar, Anda bisa menyimak Aspirasi Sukawati hari ini melalui live streaming kami di lpplbuanaasrisragen.com. Baik Mbak Woro, Bu Titi, Mbak Vanes, kita bahas untuk tema kita hari ini ya, di mana stunting ini merupakan salah satu problem yang saat ini tengah menjadi perhatian pemerintah, di mana persoalan stunting sendiri memberikan dampak besar bagi tatanan kehidupan, baik dalam kehidupan sosial bahkan kehidupan pribadi seseorang. Nah, stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia dan ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak stunted bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya, yaitu bertubuh pendek atau kerdil saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang mana tentu ini akan sangat mempengaruhi kemampuan dan juga prestasi di sekolah, kemudian produktivitas dan juga kreativitas di usia-usia produktif mereka. Nah, Rara ke Mbak Woro nih kali ini. Mbak, untuk stunting mungkin bisa di-refresh lagi nih, pemahaman dari masyarakat mengenai stunting itu sendiri. Apa sih itu stunting? Monggo silahkan. Terima kasih Mbak Rara. Jadi kita ulang lagi ya Mbak, karena stunting ini kan sudah menjadi pembahasan nasional seperti itu. Stunting itu adalah gangguan pertumbuhan Mbak, atau sering disebut gagal tumbuh seperti itu ya. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis atau infeksi yang terjadi terus-menerus dalam jangka panjang seperti itu Mbak Rara. Gitu ya. Jadi gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dalam waktu yang panjang, Iya, waktu betul. yang panjang begitu ya. Nah, untuk penyebabnya sendiri apa saja dari stunting ini Mbak Woro? Jadi sebenarnya penyebabnya itu sangat banyak dan kompleks ya Mbak. Bukan hanya seperti yang digaung-gaungkan anaknya itu kekurangan gizi seperti itu. Bukan hanya seperti itu, tapi penyebab stunting itu terjadi karena ibu yang mengalami malnutrisi atau terserang infeksi selama hamil seperti itu. Jadi anak stunting itu bukan serta-merta stunting ketika si anak sudah lahir seperti itu Mbak. Jadi itu pembawaan stunting itu bisa terjadi dari masa pembuahan seperti itu Mbak. Jadi kita sebagai ibu harus menyiapkan diri, baik itu entah makan yang proper seperti itu, terus minum tambah darah agar kita melahirkan anak yang tidak stunting. Kemudian yang kedua adalah anak tidak mendapatkan ASI eksklusif. Banyak sekali ya Mbak ya, ibu-ibu yang tidak mau menyusui seperti itu atau terpaksa tidak menyusui karena bekerja seperti itu. Sebenarnya hal itu kan bisa disiasati dengan pumping seperti itu ya Mbak ya. Kemudian yang ketiga adalah kualitas gizi MPASI yang kurang. Banyak sekali MPASI yang dijual di pasaran yang standarnya di bawah gizi yang dibutuhkan seperti itu Mbak. Jadi banyak sekali MPASI, nggak usah kita sebutkan mereknya ya Mbak ya, yang instan itu yang hanya berisi tepung seperti itu Mbak.
Kemudian yang berikutnya adalah anak menderita penyakit yang menghalangi penyerapan nutrisi seperti alergi susu sapi atau sindrom malaborsi seperti itu. Kemudian anak menderita infeksi kronis seperti tuberkulosis atau cacingan. Seperti disebutkan tadi ya Mbak, penyebab stunting kecuali kekurangan gizi kronis juga akibat infeksi dalam jangka panjang. Kemudian yang terakhir adalah anak memiliki penyakit bawaan seperti penyakit jantung atau thalassemia seperti itu Mbak Rara. Gitu ya. Jadi ada beberapa penyebab stunting itu gitu ya. Jadi ada macam-macam ini, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada kira-kira 6 gitu ya penyebab dari stunting itu sendiri. Terima kasih Mbak Woro. Kita ke Bu Titi deh sekarang. Bu Titi, kalau untuk faktor-faktornya sendiri Bu, faktor apa sajakah yang dapat menjelaskan hubungan antara pernikahan usia muda dengan stunting, Bu Titi? Mau nggak silakan. Terima kasih. Di sini ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan pernikahan usia dini menjadi stunting. Salah satunya adalah kurang kematangan fisik dan reproduksi. Karena di dalam menikah dini, terutama di bawah usia 21 tahun ini akan belum mencapai kematangan fisik dan organ reproduksi. Ini akan menyebabkan meningkatnya risiko komplikasi dalam kehamilan dan persalinan, karena belum kedewasaannya si calon ibu tadi akan menyebabkan kehamilan yang menyebabkan komplikasi, terutama meningkatkan risiko gizi buruk pada janin. Seperti itu. Jadi belum memahami, masih emosional seperti itu, dan reproduksinya di dalam kandungan juga belum siap, bisa menyebabkan perdarahan juga, sehingga nanti anak belum waktunya sudah bisa dilahirkan, bisa menjadi abortus, itu bisa menyebabkan seperti itu. Itu gitu yang ya. salah satunya kematangan fisik dan reproduksi itu. Yang kedua ada asupan gizi yang kurang, sehingga ini benar-benar ibu yang mau menikah dini belum memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi. Karena ini benar-benar kalau kita sebagai calon ibu, calon suami itu kalau dia tidak bekerja, sehingga kan tidak bisa mencukupi untuk memberi makanan bergizi itu, berarti kan tidak akan bisa memenuhi asupan gizi pada kehamilan itu tadi. Yang ketiga adalah pola asuh yang kurang baik. Ini sangat benar-benar kita perhatikan, karena dalam menikah dini belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang pola asuh yang benar, sehingga nanti termasuk pemberian ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI yang tepat. Ini perlu diperhatikan, perlu diberikan, karena ini menyebabkan kalau pernikahan dini itu akan dia belum mengerti, memahami tentang ini. Yang keempat itu keterbatasan finansial. Ibu yang menikah dini terutama di daerah pedesaan mungkin mengalami keterbatasan finansial yang mempengaruhi kualitas makanan yang dikonsumsi oleh ibu dan bayi. Itu keterbatasannya finansial juga dapat mempengaruhi akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas. Seperti itu. Gitu ya. Jadi faktornya ada kematangan psikologis, kemudian asupan gizi yang kurang, ada pola asuh yang kurang baik juga ketika mereka menikah dini begitu ya Bu ya, dan juga keterbatasan finansial. Oh, jadi ini yang bisa menjadikan pernikahan usia muda ini berkaitan dengan stunting. Gitu, maka ya. perlu di stop dengan pernikahan dini itu tadi. Gitu. Waduh, ternyata ada 4 faktor Ada ini, 4 faktor. mitra Buana dan pendengar. Baik, terima kasih Bu Titi. Rara ke Mbak Vanes deh sekarang ya. Ini menurut BKKBN, berapa sih sebenarnya usia yang tepat untuk menikah ini, Mbak Vanes? Baik, terima kasih Mbak Rara. Sebelum memasuki jawaban dari usia perkawinan yang tepat menurut BKKBN, di sini saya sampaikan terlebih dahulu apa itu kepanjangan dari BKKBN. Nah, BKKBN itu merupakan Badan Kependudukan Keluarga Berencana. Oh iya, menurut BKKBN ini usia yang tepat untuk menikah yaitu di minimal 21 tahun untuk perempuan, sedangkan untuk laki-laki itu di usia minimal 25 tahun. Rekomendasi ini tuh bertujuan untuk memastikan kesiapan fisik, mental, dan emosional calon pengantin dalam membina rumah tangga yang lebih sehat dan juga berkualitas. Oleh sebab itu, saat ini kita juga sedang menggaungkan hashtag 2125keren. Nah, sebagai informasi tambahan, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan,
batas minimal usia menikah di Indonesia itu adalah 19 tahun untuk pria dan juga wanita. Nah, tapi menurut BKKBN itu lebih merekomendasikan kita menikah di usia yang lebih matang untuk membangun keluarga yang lebih stabil dan juga lebih sehat. Gitu ya. 21 untuk perempuan, 25 untuk laki-laki gitu ya. Nah, ini kenapa ini usia ini tuh dianggap sudah tepat untuk menikah, Mbak Vanes? Baik, kenapa sih di usia perempuan dulu ya? Di usia perempuan yang direkomendasikan menikah itu minimal 21 tahun ini karena apa sih? Sebenarnya ada banyak sekali faktor mengapa BKKBN itu merekomendasikan minimal usia di 21 tahun. Salah satunya adalah hormon-hormon pada wanita itu sudah mulai optimal dan juga sudah mulai stabil gitu. Kemudian pinggul seorang wanita pada usia 20 tahun ke atas itu sudah mulai terbentuk. Sehingga nanti ketika hamil dan memiliki anak itu bisa melakukan persalinan dengan normal. Nah, selain itu, pada usia tersebut juga mental dan emosionalnya tuh sudah mulai stabil. Jadi ketika mengalami permasalahan dalam rumah tangga atau saat mengurus anak itu tidak akan bingung atau bahkan mengalami stres begitu. Karena bagi remaja putri itu jika hamil di usia dini akan sangat beresiko ya. Salah satunya itu mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan seperti yang disampaikan oleh Bu Titi tadi. Yang harus kita hindari adalah menikah di usia anak atau usia pernikahan dini. Seperti itu. Kemudian untuk pria nih, tadi kan disebutkan kalau pria itu menurut BKKBN minimal adalah 25 tahun. Ini juga bukan asal-asalan ya, melainkan pada usia tersebut itu banyak pertimbangan dari aspek fisik, psikologis, ekonomi hingga sosialnya. Nah, secara kematangan emosional untuk pria itu di usia tersebut itu sudah mulai stabil dan juga matang. Yang mana kan pada pria itu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan konflik, mengambil keputusan dan juga menjadi pemimpin dalam rumah tangga nanti. Lalu ada kesiapan ekonomi dan juga kematangan sosialnya, yang mana pria di usia tersebut itu dapat diartikan bahwa sudah mulai menyelesaikan pendidikannya dan paling tidak itu sudah memiliki penghasilan yang tetap. Sehingga karena kesiapan finansial ini tuh perlu disiapkan jauh-jauh sebelum kita menikah, yang menjadikan dia ini sebagai faktor yang sangat penting untuk menunjang kehidupan berkeluarga, termasuk kebutuhan anak di masa depan nanti. Oh ya, kalau untuk kematangan sosial, tentu saja pria itu kan cenderung lebih dewasa ya dibandingkan seorang wanita ketika akan menikah di usia tersebut. Maka dalam kematangan sosial ini pria tersebut diharapkan memiliki jiwa kepemimpinan dan juga peran sosial sebagai seorang suami, ayah atau entah anggota bermasyarakat, sehingga usia di 21 dan 25 ini ditujukan untuk menciptakan keluarga yang lebih harmonis dan juga lebih sehat, serta untuk mengurangi angka stunting bagi calon anak yang dilahirkan serta mengurangi angka perceraian juga nih Mbak Rara. Seperti itu. Gitu ya. Jadi usia tadi 21 untuk wanita atau perempuan dan untuk laki-laki atau pria itu 25 ini dianggap bahwa mereka sudah matang dari semuanya gitu ya. Emosinya sudah matang, pekerjaan sudah ada, settle gitu ya. Betul. Gitu. Wah, ini berarti harus, ini kalau Mbak Vanes berapa nih usianya nih? Sekarang saya 22 tahun nih kebetulan. Oh, berarti sudah pas nih. Habis ini kita nerima undangan. Iya, oke. Oh. Siap. Sudah siap. Sudah pas ya, sudah pas ya gitu kan, sudah masuk ke usia ideal untuk menikah. Oke, semangat ya untuk mencari yang sudah berusia 25 tahun ya, Mbak Vanes ya. Terima kasih. Tapi secara finansial gimana nih? Iya nih, takut ya. Gitu ya. Aduh. Nah, ini mengenai program dari BKKBN nih untuk remaja, ada nggak Mbak Woro programnya? Oh ada Mbak, pasti. Ada, pasti kan. Karena BKKBN itu apa ya, menaungi. Aduh, asoy menaungi banget nih. Dari catin, ibu hamil, baduta, balita, pus, lansia, semua ada programnya Mbak. Nah, programnya BKKBN tuh mulai dari baby sampai eyang-eyang, itu ada semuanya. Nah, yang pengen Rara tahu adalah program untuk remaja. Mohon dijelaskan nih, program apa saja dari BKKBN ini yang dikhususkan untuk remaja? Monggo silahkan. Oke, terima kasih Mbak. Jadi kalau kita dari BKKBN itu ada kelompok kegiatan atau yang sering kita panggil POKTAN ya Mbak ya. Yang pertama itu ada BKR atau Bina Keluarga Remaja. Jadi BKR ini beranggotakan keluarga-keluarga yang mempunyai remaja seperti itu Mbak. Jadi di setiap kecamatan itu pasti memiliki POKTAN BKR.
atau bahkan setiap desa itu punya BKR seperti itu Mbak. Jadi di dalam BKR ini kita sisipkan materi itu seperti PUP, pendewasaan usia perkawinan seperti itu, atau life skill remaja seperti itu Mbak. Jadi memang kita membekali keluarga yang memiliki remaja agar bisa Mbak ya, menjadi teman cerita dari remaja itu sendiri, bukan yang terus nanti anaknya itu mencari bercerita keluar gitu, tapi lebih ke masuk ke keluarganya. Nah, itulah kita membekali keluarganya biar juga memiliki edukasi tentang kalau kita menangani remaja yang seperti ini gimana sih, seperti itu, atau kita ajarkan kesehatan reproduksi seperti itu Mbak. Jadi biar kalau sama remaja itu enggak tabu ya, maksudnya untuk mengajarkan hal-hal seperti itu, karena masih banyak sekali keluarga itu yang merasa mengajarkan pendidikan seksual di keluarga itu masih merupakan hal yang tabu seperti itu, padahal itu kan penting sekali ya Mbak untuk menghindari seks pranikah seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah PIKR. Apa Mbak PIKR itu? PIKR adalah Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Jadi di PIKR ini beranggotakan remaja di mana usia 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Jadi misalkan seperti Mbak Vanes nih, ya dia masih remaja menurut BKKBN, tapi berarti 2 tahun lagi nih tinggal masa remajanya ya. Kemudian di PIKR ini ada 2 jalur Mbak. Yang satu jalur sekolah, jadi seperti ada di SMP dan SMA seperti itu. Kemudian yang kedua adalah jalur masyarakat seperti itu Mbak. Jadi PIKR ini adalah sebuah wadah kegiatan ya Mbak yang dikelola oleh dan untuk remaja, gunanya untuk memberikan informasi dan konseling tentang penyiapan kehidupan berkeluarga seperti itu, PKBR lebih sering disebut seperti itu. PIKR bertujuan untuk membantu remaja dalam mempersiapkan diri untuk masa depan, termasuk aspek kesehatan reproduksi seperti yang saya bilang tadi, terus pendidikan dan kehidupan berkeluarga. Jadi materinya itu ya memang tentang itu Mbak, soft skill seperti itu, life skill. Jadi memang kita menyiapkan remaja itu menjadi remaja yang tangguh ya untuk menyambut kehidupan di depannya seperti itu. Kemudian yang terakhir ada forum genre. Genre sendiri adalah generasi berencana, seperti nanti akan lebih dijelaskan sama Mbak Vanes ya. Jadi forum genre ini merupakan forum yang beranggotakan duta genre dari masing-masing wilayah. Jadi hampir setiap kecamatan itu memiliki duta genre seperti itu Mbak. Sedangkan di genre sendiri itu terdiri dari anggota PIKR. Jadi tingkatannya PIKR itu di tingkat desa ada seperti itu, kecamatan. Nah, terus dari anggota PIKR itu diseleksi menjadi duta genre kabupaten seperti itu Mbak. Jadi di BKKBN remaja ini merupakan salah satu objek tadi ya Mbak yang saya bilang yang memang sangat penting untuk didampingi. Seperti sudah dibahas di atas, stunting bisa disebabkan oleh karena pernikahan usia dini ya Mbak ya. Jadi BKKBN tidak henti-hentinya menyuarakan pentingnya nikah di usia yang tepat dengan sekarang hashtagnya apa? 2125 keren. Seperti itu. Terus BKKBN tidak berhenti menyuarakan pentingnya menikah di usia yang tepat dengan media dan kelompok-kelompok kegiatan yang dimiliki BKKBN tersebut Mbak. Mungkin kalau untuk forum genre dan duta genre seperti apa akan lebih dijelaskan oleh Mbak Vanes. Gitu ya. Jadi ada 3 program, BKR, PIKR sama forum genre. Kalau BKR ke keluarganya yang memiliki remaja begitu ya. Tapi kalau PIKR dan forum genre ini isinya memang remaja-remaja itu sendiri gitu ya. Yang nantinya bisa menjadi apa itu namanya? Yang sebaya apa itu namanya? Iya, konselor sebaya. Konselor sebaya. Betul. Nah, itu ya. Nah, ini berarti Rara ke Mbak Vanes nih untuk menggali mengenai duta genre itu sendiri gitu ya. Nah, duta genre ini sebenarnya seperti apa sih Mbak Vanes? Ya, seperti yang disampaikan oleh Mbak Woro tadi ya, kalau duta genre itu merupakan duta dari generasi berencana kepanjangannya nih. Oh ya, itu semacam role model atau duta muda yang diangkat oleh BKKBN untuk menjadi influence positif di kalangan remaja, terutama soal perencanaan kehidupan remaja seperti pendidikan, karir, pernikahan, hingga keluarga berencana. Tapi jangan dibayangkan kalau ini tuh kaku kayak penyuluhan ya. Kita dibentuk ini biar relate dan dekat dengan dunia anak muda. Jadi duta genre diharapkan bisa mengedukasi remaja tentang kesehatan reproduksi, pendewasaan usia perkawinan, penyalahgunaan nafsa, seks bebas, stunting, dan masih banyak lagi. Nah, cara mengedukasinya juga beragam. Bisa lewat media sosial, seminar, kemudian ada talk show, dan juga implementasi bahkan bisa ke festival remaja nih Mbak Rara. Bukan hanya di kalangan teman
teman-teman sebaya seperti yang disampaikan oleh Mbak Woro tadi, bahwa duta genre ini juga bisa di kalangan orang tua gitu. Mungkin kita lebih mensosialisasikan atau mengimplementasikan tentang cegah stunting dan juga pendewasaan usia perkawinan di kalangan-kalangan orang tua, biar para orang tua ini tuh juga bisa mengedukasi anak-anak mereka, kemudian juga memberikan ilmu kalau ada yang namanya stunting dan juga usia pendewasaan gitu sebelum menikah. Nah, kenapa sih ini penting? Karena pendekatan sesama remaja itu dinilai lebih ampuh ternyata. Seperti yang disampaikan tadi kan, kita sebagai konselor sebaya ya Mbak Rara, yang kita tuh memberikan pesan edukatif sebagai teman ngobrol gitu, bukan sebagai guru yang menggurui, sehingga teman-teman tuh lebih nyaman bercerita, bahkan kita saling belajar satu sama lain dari pengalaman teman-teman yang lain gitu. Nah, untuk saat ini kan kita lebih menggencarkan juga dalam pemberian edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan juga pendewasaan usia perkawinan Mbak Rara. Nah, ini tuh bertujuan untuk menekan angka stunting yang sedang ada di Indonesia saat ini gitu. Nah, hal ini juga bisa menjadikan edukasi dini bagi remaja agar tidak mendekati seks bebas dan juga hal negatif lainnya, yang mana dari seks bebas ini kan anak-anak remaja ya yang paling sering pengen tahu apa sih itu seks bebas, pengen coba-coba kayak gitu. Nah, dari seks bebas ini kita berikan edukasi kepada teman-teman kita, teman-teman sebaya kita agar menjauhi seks bebas gitu, karena takutnya dari seks bebas ini tuh akan menghasilkan kehamilan di luar pernikahan gitu, bahkan kehamilan di usia anak gitu, di usia remaja yang tadi sudah disampaikan di awal kalau hamil di sebelum umur 20 tahun itu banyak sekali potensi resiko yang akan diterima kayak gitu. Jadi begitu Mbak Rara. Gitu ya. Jadi apa namanya, duta genre ini hadir sebagai sahabat untuk memberikan edukasi begitu ya, sahabat memberikan edukasi panjang tangan dari para kader-kader penyuluh KB begitu ya nanti ya, bisa diberikan informasinya, karena memang bahasanya beda antara apa namanya kita begitu ya, usia kita ya Mbak Moro, Bu Titi ya gitu ya, dengan usianya Mbak Fahdes nih beda nih. Sangat menarik, sangat menarik. Iya. Jadi gapnya terasa banget nih ya. Merasakan sesuatu yang ini luar biasa dengan bahasa-bahasa yang mungkin bisa dipahami dan lebih ngena karena mereka sefrekuensi gitu ya. Nah, kalau Rara ke Bu Titi sekarang, Bu Titi, upaya pencegahan seperti apa Bu yang telah dilakukan oleh BKKBN untuk menekan pernikahan di usia muda ini Bu? Ya, pertama mengenai pencegahan itu terutama peningkatan pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Kalau pendidikannya baik dan dapat memberikan anak perempuan itu pengetahuan dan keterampilannya untuk membuat keputusan tentang hidupnya, termasuk bisa menolak pernikahan dini, karena dia akan sudah tahu, memahami, dengan dia punya pendidikan yang baik, pendidikan tinggi, dia akan tahu nanti menjadi keluarga itu bisa mengambil keputusan itu, keputusan yang sudah pas mungkin di dalam keluarga itu. Dan yang kedua adalah pendidikan kesehatan reproduksi. Itu bisa memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi dan risiko pernikahan dini, dapat membantu remaja memahami risiko kesehatan dan sosial. Disitulah pentingnya anak-anak atau remaja mendapatkan peningkatan pendidikan tentang kesehatan reproduksi yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Duta Genre, yang banyak sekali yang disampaikan tadi, itu akan bisa mencegah adanya stunting seperti itu. Yang ketiga adalah intervensi pemerintah, yaitu pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang melindungi hak anak dan remaja serta menegakkan hukum yang melarang pernikahan dini. Jadi memang ini perlu sekali disampaikan kepada semua masyarakat bahwa kita harus bisa memberikan informasi stop pernikahan dini, karena ini sangat menjadikan stunting itu akan meningkat. Seperti itu salah satunya. Dan yang selanjutnya adalah dukungan komunitas. Dukungan komunitas ini adalah membangun dukungan di tingkat komunitas untuk menentang
merangsang pernikahan dini dan mendorong pernikahan yang lebih tepat, seperti itu. Dan selanjutnya adalah masalah gizi. Ini sangat penting sekali untuk pencegahan stunting, karena gizi itu salah satu untuk meningkatkan ibu hamil itu. Kalau dia kekurangan gizi akan mendapatkan menjadi kehamilan yang banyak mendapatkan, sehingga nanti kehamilannya akan berisiko, seperti melakukan program gizi yang berfokus pada, kalau di program BKBN itu adalah berfokus pada 1000 hari pertama kehidupan yang penting untuk mencegah stunting. Itu harus diperhatikan dalam 1000 hari pertama kehidupan yang penting untuk mencegah stunting. Jadi banyak ya upaya pencegahannya dilakukan oleh BKKBN ini, begitu ya Bu Titi ya. Ada peningkatan pendidikan dan juga pemberdayaan perempuan, kemudian pendidikan kesehatan reproduksi, intervensi dari pemerintah, dukungan komunitas, serta untuk program gizinya gitu ya. Waduh, ternyata sudah banyak dan semoga nanti programnya bisa berhasil untuk mencegah stunting. Luar biasa penjelasannya, sudah semakin paham begitu ya, karena memang semakin kita banyak yang kita ketahui, semakin banyak ilmunya, nantinya kita juga bisa bersama-sama mencegah stunting ini begitu. Aduh, tanpa terasa waktu kita sudah sampai di penghujung acara. Sebagai penutupnya, Rara mohonkan closing statement untuk menutup kebersamaan kita hari ini. Untuk closing statement yang pertama, Rara mohonkan kepada Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Sambirejo, Mbak Woro Dwi Handayani SIKOM MSI. Monggo silakan. Oke, terima kasih Mbak Rara. Sebagai penutup, saya ingin mengajak remaja, khususnya remaja putri, untuk menghindari pernikahan usia dini, untuk mulai bertanggung jawab dengan tubuh kalian sendiri, juga bertanggung jawab untuk calon anak yang akan dititipkan ke tubuh kalian, sehingga bisa melahirkan generasi-generasi penerus bangsa yang hebat dan tangguh. Seperti itu Mbak. Waduh, luar biasa. Kita dukung bareng-bareng kan ya. Terima kasih Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Sambirejo, Mbak Woro Dwi Handayani SIKOM MSI. Yang kedua, untuk Penyuluh KB Kecamatan Sambirejo, Ibu Titi Suwarni SE. Monggo Bu Titi. Terima kasih. Kami di sini mau mengajak keluarga khususnya, mari kita bisa memahami tentang pola asuh anak biar kita tidak naik stuntingnya. Wah, waduh, kita berusaha untuk menekan angka stunting ya Bu Titi ya. Terima kasih Penyuluh KB Kecamatan Sambirejo, Ibu Titi Suwarni SE. Yang terakhir, Duta Genre Kabupaten Sragen tahun 2024, Mbak Vanessa Vivian Putri SPD. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Rara. Karena sekarang itu kan remaja itu kan dikuasai oleh generasi-generasi Gen Z nih. Jadi terkhusus kalian nih, para Gen Z, menikah itu bukan soal cepat-cepat, tapi soal siap-siap. Ada siap mental, siap fisik, dan juga siap ekonomi. Karena dari pernikahan yang matang, nanti akan lahir generasi yang sehat, cerdas, dan juga bebas dari stunting. Jadi yuk jangan buru-buru menikah hanya karena tekanan lingkungan atau tren sesaat. Rencanakan masa depanmu dengan bijak, tuntaskan pendidikan, kejar cita-cita, dan jadilah generasi yang berani bermimpi. Saya Vanes, Duta Genre Kabupaten Sragen 2024, signing off with love and good vibes. See you on the next frequency of inspiration. Bye-bye. Terima kasih, bye-bye. Gitu ya. Terima kasih Duta Genre Kabupaten Sragen tahun 2024, Mbak Vanessa Vivian Putri SPD. Luar biasa untuk hari ini. Sehat selalu, semangat, dan juga sukses untuk rekan-rekan Penyuluh KB Kecamatan Sambirejo. Terima kasih Mbak Rara. Terima kasih. Demikian Mitra Buana dan saudara pendengar Aspirasi Sukawati untuk edisi hari ini dengan tema Cegah Stunting dengan Hindari Menikah di Usia Muda, bersama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen dan Penyuluh KB Kecamatan Sambirejo. Semoga bermanfaat. Saya Rara Anggita dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan dan perhatian Anda. Sampai jumpa dalam acara Aspirasi Sukawati edisi selanjutnya. Terima kasih.